wabarakatuh. Baiklah, saya Enda Rozalia dari 62. Saya akan mempresentasikan materi yang pertama yaitu sistem moneter, yang kedua uang, yang ketiga ruang lingkup lembaga keuangan bank, yang keempat sumber-sumber dana bank, yang kelima kegiatan mengalokasikan dana, dan yang terakhir adalah peranan Bank Sentral dan OJK. Di bawah bimbingan Ibu Cynthia Carolina SEFSI. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi yang pertama yaitu sistem moneter. Sistem moneter merupakan lembaga atau institusi yang dapat menciptakan uang kertal, uang giral, dan kuasi. Yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Fungsi-fungsi sistem moneter yaitu 1. Melaksanakan atau menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efektif dan efisien dengan biaya dan hambatan seminimal mungkin. 2. Menjadi perantara atau penghubung atau intermediari antara penyimpanan atau penebung sebagai pemilik dana dengan penanaman modal sebagai pemakai dana. 3. Menjaga tingkat harga pada kondisi yang stabil melalui penciptaan uang dalam jumlah yang sesuai dengan keadaan real pembangunan. Pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu, atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu. Fungsi uang yaitu 1. Sebagai alat tukar. 2. Sebagai satuan hitung. 3. Sebagai penimbun kekayaan. 4. Standar pencicilan hutang. Jenis-jenis uang yaitu 1. Berdasarkan bahan. A. Uang logam. B. Uang kertas. 2. Berdasarkan nilai. A. Bernilai penuh. B. Tidak bernilai penuh. 3. Berdasarkan lembaga. A. Uang kertal. B. Uang giral. 4. Berdasarkan kawasan. A. Uang lokal. B. Uang regional. C. Uang internasional. Lembaga keuangan adalah suatu institusi atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menghimpun alat dalam bentuk dana dari masyarakat, lalu menyalurkan dana tersebut untuk pendanaan kegiatan ekonomi dan proyek pembangunan dengan menciptakan keuntungan dalam bentuk bunga dengan persentase tertentu dari dana yang disalurkan tersebut. 2. Ruang lingkup lembaga keuangan bank adalah lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan terdiri dari beberapa lembaga, yaitu sewa guna usaha, modal ventura, pembiayaan konsumen, jasa anjak piutang, dan kartu plastik. Jenis bank. 1. Lembaga keuangan bank terdiri dari bank sentral, bank umum, bank berkreditan rakyat. 2. Lembaga keuangan bukan bank terdiri dari penggadaian, koperasi simpan pinjam, perusahaan modal ventura, perusahaan sewa guna, dana pensiun, pasar modal. Yang keempat, sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Jenis-jenis sumber dana bank. 1. Dana yang berasal dari bank itu sendiri merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari 1. Setoran modal dari pemegang saham. 2. Cadangan-cadangan bank. 3. Laba bank yang belum dibagi. Dana yang berasal dari masyarakat.
Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Secara umum, kegiatan menghimpun dana dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu simpanan giro. Simpanan giro merupakan dana murah bagi bank karena bunga atau balas jasa yang dibayar paling murah jika dibandingkan dengan simpanan, tabungan, dan simpanan deposito. 2. Tabungan. Tabungan merupakan simpanan yang paling populer di kalangan masyarakat umum. 3. Deposito. Deposito berjangka merupakan salah satu produk perbankan yang dapat dipilih nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat berharga. 3. Dana yang berasal dari lembaga lain. Sumber dana yang lain ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum. Sumber dana lain yaitu setoran jaminan. 2. Dana transfer. 3. Surat berharga pasar uang. 5. Kegiatan mengalokasikan dana. 1. Pengalokasian dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewujudkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Jenis-jenis kredit. 1. Macam-macam kredit berdasarkan tujuan atau kegunaannya. Terdiri dari kredit konsumtif, kredit modal kerja atau kredit perdagangan, kredit investasi. 2. Macam-macam kredit berdasarkan jangka waktu, yaitu terdiri dari kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, kredit jangka panjang. 3. Macam-macam kredit berdasarkan jenisnya, yaitu kredit aksep, kredit penjual, kredit pembeli. 4. Macam-macam kredit berdasarkan jaminan, yaitu kredit jaminan orang, kredit jaminan efek, kredit jaminan barang, kredit jaminan dokumen. Yang keenam, peranan Bank Sentral dan OJK. Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menuju kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan. Fungsi utama Bank Sentral secara umum adalah mengawasi penambahan atau ekspansi dan pengurangan atau kontraksi jumlah uang yang beredar di masyarakat, baik uang kertas maupun uang girau. Tugas Bank Sentral suatu negara pada umumnya adalah: A. Bertugas sebagai satu-satunya bank yang memiliki baik untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas. B. Bertugas sebagai bankir, agen dan pengikat pemerintah. C. Bertugas sebagai bank perusahaan dan penyimpanan likuiditas dan bank-bank umum. Fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tujuan dibentuk OJK. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat menunaikan ibadah puasa.